Oke, saya. Dan Oke. Jadi Assalamualaikum semuanya. Saya Saidah Waalaikumsalam. Masri dan saya salah seorang speech therapist yang bekerja with Mila at Sparkle Therapy Center. Jadi hari ini saya akan membentangkan presentasi tentang pre-verbal skills, yaitu dalam Melayunya adalah kemahiran sebelum bercakap. Next slide. Oke, jadi pada hari ini saya akan terangkan tentang apa itu pre-verbal skills, yaitu kemahiran sebelum bercakap. Why is it important? Kenapa kemahiran ini penting? Dan 11 kemahiran pre-verbal skills, tetapi pada hari ini saya akan coba terangkan 5 sahaja kemahiran-kemahiran secara terperinci, yaitu saya akan membincangkan tentang definisi, kepentingan, dan contoh kemahiran itu. Dan setelah itu kita akan buat short quiz, which will include case study if we have time, but we will see. Dan terakhir saya akan rumuskan apa yang saya telah bincangkan pada hari ini, yaitu key takeaways. So, next slide. Jadi ini adalah the list of pre-verbal skills that I will cover. Tapi kita decide untuk pecah-pecahkan into different parts. So sebenarnya ada 11, but hari ini saya akan coba cover 5 skills. Yaitu yang pertama, response to events in environment, which is respon kepada persekitaran. Yang kedua, respon kepada orang. Yang ketiga, memberikan perhatian secara lebih lama. Yang keempat, perhatian bersama. Dan yang kelima adalah skills bermain. Jadinya, apakah itu pre-verbal skills? Pre-verbal skills ataupun kemahiran sebelum bercakap adalah kemahiran yang asas yang perlu dikuasai oleh anak kecil untuk membina foundation yang lebih kukuh untuk perkembangan speech and language mereka. Jadi untuk faham secara lebih lanjut, next slide. Saya akan menggunakan metafor membina rumah. Jadi kalau kita mahu membina rumah, kita nggak pikir untuk bina atap ataupun kita nggak pikir untuk buat tingkap, sebab kita perlu membina foundation dahulu, yaitu dasarnya. Jadi kita perlu sebagai kontraktor perlu bina foundation wall, something yang di bawah rumah dan dindingnya dahulu, membina tiang yang kukuh dahulu, dan kemudian, next slide, baru kita dapat membina atapnya atau struktur-struktur yang lain seperti atap dan jendela. Jadi, melalui konsep ini, saya akan apply to pre-verbal skills. So, next slide. Jadi sama juga seperti kemahiran sebelum bercakap. Kemahiran sebelum bercakap adalah asas dan ia adalah sangat penting untuk dikuasai oleh anak kecil sebelum mereka belajar untuk bercakap. Dan jika kita ingin mengajar anak untuk bercakap tanpa membina kemahiran asas yang kukuh, bagi pre-verbal skills, maka ia adalah sangat sukar bagi anak itu untuk belajar untuk bercakap kerana mereka nggak ada kemahiran asas itu. Next slide. Jadi ini adalah ilustrasi language pyramid yang mana
kalian boleh lihat di bawah sekali adalah pre-verbal and early interaction, yaitu kemahiran sebelum bercakap di bawah sekali. Ia adalah asas yang kita perlu fokuskan dan ialah asas yang anak itu perlu kuasai sebelum ia membina kemahiran-kemahiran yang lebih advance, yaitu kemahiran dalam kefahaman ataupun kemahiran dalam bercakap. Yaitu kalian dapat lihat kemahiran itu dalam berwarna yang lain seperti kemahiran kefahaman dalam warna hijau dan kemahiran bercakap dalam warna biru. Next slide. Jadi saya akan huraikan tentang kemahiran sebelum bercakap bagi kelima-lima kemahiran ini. Starting from kemahiran yang pertama, memberi respon kepada persekitaran. Next slide. Jadi memberi respon kepada persekitaran adalah apabila anak itu menjadi peka dengan persekitarannya melalui deria-deria panca inderanya. Jadi panca inderanya seperti penglihatan melalui visual tracking. Jadi dia dapat melihat objek yang bergerak melalui matanya dan dia dapat recognize familiar faces seperti muka ibunya. Dan yang kedua ialah peka dengan pendengarannya. Jadi contohnya apabila anak itu terkejut jika ada bunyi yang keras, dia akan terkejut. Jika dia mendengar nyanyian, dia akan senyum. Jadi ini adalah contoh peka dengan pendengaran. Dan yang ketiga ialah peka dengan sentuhan. Jadi dia suka menyentuh-nyentuh objek dan jika ada objek yang tajam ataupun objek yang lembut, dia dapat merespon kepada sentuhan itu. Next slide. Jadi kenapa peka dengan persekitaran itu penting? Ia adalah penting karena tutup aja itu Kang, panas. ia adalah penting karena anak kecil itu boleh mengetahui jika anak ada masalah penglihatan atau pendengaran. Dan yang kedua, anak boleh belajar dengan memerhatikan dan berinteraksi dengan sekelilingnya. Next slide. Jadi bagaimana untuk meningkatkan kemahiran ini? Kita boleh meningkatkan kemahiran ini dengan menggunakan alat permainan yang boleh menstimulasikan atau memberi stimulasi kepada deria atau panca indera anak itu. Next slide. Seperti panca indera yang saya telah terangkan tadi, yang pertama adalah penglihatan. Jadi cara kita boleh menstimulasikan penglihatan, kita boleh menggunakan mainan, terutamanya mainan yang berwarna merah ataupun hitam, karena warna-warna ini dapat menarik deria penglihatan. Dan yang kedua, kita boleh menggunakan buku yang bergambar, yang simple dan clear, seperti contoh ini. Jadi buku yang ada satu gambar, satu muka surat, supaya anak itu dapat lebih fokus kepada satu objek one at a time. Dan yang kedua adalah pendengaran. Jadi bagi pendengaran, cara kita boleh menstimulasikan pendengaran anak itu adalah melalui mainan alat musik. Dan yang kedua, selain daripada alat musik, kita boleh menyanyi lagu kanak-kanak seperti Twinkle Twinkle Little Stars ataupun Old MacDonald sambil bermain dengan mainan. Jadi kalau kita mau make it more fun, kita boleh buat muka lucu ataupun buat aksi-aksi mudah untuk diikuti. Next slide. Dan yang ketiga adalah panca indera sentuhan.
Jadi cara untuk menstimulasikan sentuhan adalah dengan bermain dengan air dan pasir dan juga bermain dengan mainan yang ada pelbagai tekstur supaya anak itu boleh merasa dan mengenal pelbagai tekstur. Ada yang kasar dan ada yang lembut. Itu. Dan next slide. Oke. So, sekarang saya akan terangkan tentang kemahiran yang kedua, yaitu kemahiran memberi respon kepada orang. Memberi respon kepada orang maksudnya adalah apabila berlakunya interaksi antara anak kecil dengan orang yang memulakan interaksi. Jadi bagaimana bermulanya interaksi ini adalah melalui berbicara dan bermain. Jadi cara-cara anak itu merespon adalah dengan ketawa, mengeluarkan suara, ataupun membuat kontak mata. Anak akan menunjukkan minat dan keinginan untuk bersama dengan orang lain dan apabila anak ada skills ini, kemahiran ini, anak akan menunjukkan minat dan keinginan untuk bersama dengan orang lain. Dan anak akan mengenali wajah-wajah yang mereka kenal, yaitu familiar faces, seperti ibu, ayah, atau adik-beradik. Dan anak itu akan mengekspresikan emosi. Jadi, next slide. Kemahiran ini, respon kepada orang adalah sangat penting karena melalui kemahiran ini anak kecil itu akan memahami dan memulai interaksi dengan orang lain. Dan yang kedua, anak itu akan membiasakan diri dengan komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah adalah apabila seseorang memulakan interaksi, dia akan merespon. Jadi, yang ketiga, kemahiran ini sangat penting karena ia dapat allow anak kecil itu untuk membina hubungan, building relationships, dan belajar berinteraksi serta bersosialisasi dengan orang lain. Jadi kalau kita lihat gambar ini, ia memberikan contoh yang bagus bagaimana untuk menguatkan kemahiran ini. Jadi nampak dalam gambar ini ibunya berinteraksi dengan anaknya, ada kontak mata dan anaknya pun tertawa. Dan gambar yang sebelah kanan menunjukkan ibu bapanya bermain dengan telepon dan anaknya tidak berinteraksi dengan mereka. Jadi ini adalah contoh yang tidak digalakkan dan ia akan menjejaskan perkembangan anak itu dalam kemahiran merespon kepada orang. Jadi next slide. Jadi bagaimana kita ingin menguatkan kemahiran ini? Jadi cara-cara untuk menguatkan kemahiran respon kepada orang adalah untuk bersosialisasi, yaitu spend time with people, spend time dengan orang-orang yang di sekelilingnya, sama ada orang-orang yang dia kenal, yaitu keluarganya, ataupun orang yang dia nggak kenal, seperti orang di kedai atau orang yang dijumpa di taman. Jadi melalui ini ada juga cara-cara untuk berinteraksi dengan anak. Jadi bagaimana kita boleh berinteraksi dengan anak ialah kita boleh membuat ekspresi muka yang lucu kepada anak-anak ataupun jika kita mau mengekspos anak itu bersosialisasi dengan kanak-kanak yang lain, kita boleh membawa mereka membawa mereka ke play school ataupun membawa play date bersama saudara-saudara ataupun kawan-kawan. Kita boleh mengajar atau membiasakan anak memberi salam kepada orang yang dijumpa seperti assalamualaikum, atau kita mendorong anak itu untuk bersalaman ataupun cakap hai. So these are the basic social skills that we can teach. Dan yang keempat,
saya sarankan untuk mengurangkan masa menggunakan screen. So, yang next slide. Jadi, saya ada sediakan gambar-gambar nomor 1, 2, dan 3. Dan saya ingin kalian untuk nyatakan jika contoh gambar di atas adalah betul atau salah. Boleh nyatakan jawaban kalian di komen. Jadi, nomor 1, adakah ini contoh yang betul untuk menguatkan kemahiran respon kepada orang? Can you open your own chat so you can check? Or Diana can help you by opening the chat so you can double check with each other. Because if I open chat, then it will destroy the screen. Oke. So far, number 1, Alfia cakap betul, Anita cakap betul, Hana, Smart Arika cakap betul, Baby cakap betul, betul, salah. Oke. Yes. So, ada yang jawab terus ya. Ya, ada yang nomor 2 cakap betul dan yang nomor 3 cakap salah. So, we can check the answers in the next slide. Yes, majoritinya dapat menjawab dengan betul. So, gambar yang pertama adalah ada berlakunya interaksi antara bayi dan bapaknya, yaitu bapaknya membuat muka-muka lucu supaya bayi itu tertawa, dan ada berlakunya kontak mata, dan bayi itu pun merespon kepada ayahnya. Dan yang kedua pun adalah contoh yang betul untuk menguatkan kemahiran ini, karena anak-anaknya bermain bersama-sama dalam grup dan nampak mereka sangat gembira dan tertawa, dan ada berlakunya interaksi sesama mereka. Dan yang ketiga juga adalah gambar yang ketiga adalah yang salah, yaitu yang tidak digalakkan, yang mana kita boleh lihat ada kedua-dua ibu bapaknya bermain dengan screen telepon dan gak ada berlakunya interaksi antara anak dan ibu bapak itu. Jadi kita boleh move on ke slide seterusnya, yaitu kemahiran yang ketiga. Kemahiran yang ketiga adalah memberi perhatian yang lebih lama, yaitu developing a longer attention span. Jadi, apakah maksudnya kemahiran ini? Maksud kemahiran ini, perhatian seorang anak ditentukan oleh lamanya perhatian yang diberikan pada satu aktivitas, seperti bermain dengan satu mainan, ataupun membaca buku, menulis, melukis, dan sebagainya. Semakin anak itu besar, semakin lama jangka masa perhatiannya dalam satu aktivitas. Jadi saya akan terangkan sedikit tentang attention span of a child based on their age. So next slide. Jadi perhatian anak dalam menit biasanya dapat dianggarkan melalui usia anak itu. Jadi formulanya adalah usia anak dalam tahun ditambah dengan 1. Which means jika anak itu 2 tahun, kita dapat expect anak itu dapat memerhatikan kepada satu aktiviti selama 3 menit. Dan seterusnya, kalau dia 3 tahun, 4 menit, 4 tahun, 5 menit, dan 5 tahun, 6 menit. Dan actually ia enggak terbatas kepada formula ini ya. Karena jika anak itu dapat memerhatikan secara lebih lama, maka itu adalah bagus juga. So, next slide. Jadi, kenapa kemahiran ini penting? Kemahiran, menguatkan kemahiran memerhatikan secara lebih lama adalah penting karena ia dapat mempersiapkan anak untuk sekolah. Dan ia dapat membiasakan anak untuk memberi perhatian kepada aktivitas satu persatu. Dan apabila anak dapat memerhatikan kepada satu aktivitas secara lebih lama, dia akan dapat belajar dengan lebih baik dan dengan lebih efisien.
Jadi bagaimana kita ingin menguatkan kemahiran ini dalam anak jika dia punya attention span enggak lama. Jika attention span-nya sangat pendek, kita boleh bermain dengan permainan atau aktivitas yang diminati oleh anak. Dan cara yang kedua, kita boleh menggunakan timer dan memberikan waktu rehat ketika membuat aktivitas. Dan yang ketiga, kita boleh memulakan dengan jangka masa yang pendek dan meningkatkan masa perlahan-lahan apabila kemahiran anak lebih kuat. So, for example, jika ada seseorang anak yang berumur 2 tahun, dia punya attention span is 30 seconds, for example. Jadi, menurut apa yang saya telah terangkan tadi, anak yang 2 tahun sepatutnya memerhatikan sesuatu aktiviti jangka masanya adalah 3 menit. So, cara-cara kita boleh memanjangkan dia punya attention span is kita boleh membawa bermain dengan anak itu. Dan kita boleh set a target. So, jika dia punya attention span is 30 seconds, kita boleh panjangkan dan coba bermain dengan anak itu selama 40 ke 50 saat. Dan selepas itu kita bagi waktu rehat dan sambung bermain. Next slide. Dan ada seterusnya ada another tips dan strategi, yaitu memberi semangat dengan memberikan pujian. So for example, if anak itu bermain selama 40 saat sudah, which is 10 seconds longer than her usual attention span. Jadi kita beri pujian, oh bagus, kamu sangat bagus memberi attention ya bermain dengan mainan ini, well done. So beri a lot of pujian karena anak perlukan anak lebih ada motivation untuk membuat sesuatu jika dipuji. Dan jika dia distracted, so for example dia bermain dengan satu mainan dan kemudian dia alihkan perhatiannya ke tempat lain, sebagai orang dewasa kita boleh coba untuk support anak ini dengan mengarahkan kembali anak itu jika perhatiannya teralih. So we can say, oh, let's do this, listen, come play with me. And then yang seterusnya, kita mengurangkan distraction dengan menterhadkan permainan kepada 1 atau 2 sahaja. Jadi dalam bilik, kita coba, jika kita tahu anak itu suka membongkar kotak mainan, kita boleh remove this distraction. Kita keluarkan kotak mainan ini, kita sediakan 1-2 mainan sahaja supaya kita senang untuk kontrol anak itu juga. Dan yang terakhir sekali, another tips and strategy untuk develop longer attention span adalah untuk menggunakan visual schedule. Supaya anak itu lebih tahu apa yang dia perlu buat. Oke, next slide. Jadi ini adalah kemahiran yang keempat, yaitu berkongsi dan memulakan perhatian bersama. In English, it's called share and initiate joint attention. Jadi, apakah itu joint attention? Perhatian bersama. Perhatian bersama adalah ketika seseorang anak dapat menunjukkan perhatiannya antara sebuah objek dan Anda. Sementara kalian berdua sedang menumpukan perhatian kepada mainan yang sama. Jadi, untuk memahami secara lebih lanjut, saya ada gambar visual yang menunjukkan gambar A dan gambar B. Jadi, dalam gambar A, 2 orang memerhatikan kepada satu objek sahaja. So, this is not joint attention. Joint attention ditunjukkan dalam gambar B, yang mana 2 orang memerhatikan kepada objek yang sama dan pada masa yang sama 2 orang ini juga memerhatikan towards each other. What is that? Sementara 2 orang ini memerhatikan kepada person A, memerhatikan kepada person B,
Dan pada masa yang sama dia memerhatikan kepada objek itu juga. Jadi ada berlakunya interaksi dengan orang dan perhatian kepada objek. Slide yang seterusnya. Jadi kenapa kemahiran ini penting? Kemahiran ini penting karena apabila kita meningkatkan atau menguatkan kemahiran ini, ia akan membolehkan anak itu untuk mendengar dan memerhatikan hal penting yang disampaikan oleh orang lain. Jadi ada 2 skill. Dan yang kedua, ia akan membolehkan anak untuk belajar berbicara dan berinteraksi dengan berbagai orang di berbagai persekitaran. Jadi bagaimana kita ingin meningkatkan kemahiran ini? Cara-caranya adalah yang pertama kita boleh membawa anak kecil itu membaca buku. Jadi membaca buku bersama-sama. Kita boleh menunjuk gambar dan memberi komen. Oh, lihat, ini anjing. Jadi dalam gambar ini, it is a perfect example of joint attention. Yang mana kalian boleh lihat Bapak dan anak itu pay attention towards each other. Dan yang gambar yang kedua, mereka pay attention to the book. Mereka berdua pay attention to the same object. Dan mereka pun ada attention towards each other. So this is perhatian bersama. Dan yang kedua, tips dan strategi untuk memahirkan joint attention is untuk follow their lead. Jadi maksud follow their lead adalah untuk menggunakan permainan atau objek yang digunakan seharian yang diminati oleh anak itu, dan kita mengikut anak itu, mengikut permainan anak itu. Jadi bukannya kita memaksa anak itu untuk bermain dengan cara yang kita maukan, tapi kita yang mengikut cara anak itu bermain. So for example, dalam gambar yang pertama, ibu anak itu memerhatikan bagaimana anak itu bermain. Dia enggak stop macam, oh enggak itu salah, kamu enggak boleh main begitu sih. Enggak, dia just memerhatikan dan kemudian dia ikut. Dan gambar yang kedua, ibu itu juga mengikut cara anak itu bermain. Jadi jika anak itu bermain dengan blok dan dia pura-pura menggunakan sebagai telepon, ibu itu pun ikut. Slide yang seterusnya. Jadi slide yang seterusnya adalah kemahiran yang terakhir yang akan saya huraikan pada hari ini, yaitu playing with toys. So maksud playing with toys, bermain dengan mainan adalah kemahiran yang penting karena ia memberikan peluang untuk anak itu belajar dan memahami dunia sekeliling mereka dengan lebih baik. Dan ada juga kajian yang telah membuktikan anak-anak belajar dengan lebih efisien ketika mereka bermain. Dalam kajian ini juga menyatakan anak yang belajar sambil bermain lebih baik dalam melaksanakan tugas yang memerlukan kreativiti, penyelesaian masalah, dan interaksi sosial berbanding dengan anak-anak yang belajar tanpa bermain. Jadi itulah kenapa kemahiran ini sangat penting untuk dikuatkan. Slide seterusnya. Dan ada juga kepentingan yang lain seperti melalui bermain, ia akan membolehkan anak untuk merasa selesa dalam mengeksplorasi dan menggunakan bahasa. Dan melalui bermain, ia juga akan menambah kosakata anak itu, dan ia juga dapat meningkatkan pemahaman seperti memahami arahan melalui demonstrasi dan pengulangan. Dan yang terakhir sekali, melalui bermain, ia juga akan dapat mengembangkan kognitif, yaitu kemahiran berpikir mereka. Dan seterusnya, jadi bermain itu dapat dikategorikan dengan 5 kategori. There's actually more, but for today, saya akan huraikan 5 jenis bermain, yaitu yang pertama, exploratory play, eksplorasi. Yang kedua, functional play. Yang ketiga, symbolic play.
dan imaginative play, dan yang terakhir sekali constructive play. Jadi, apakah itu exploratory play? Exploratory play, which is a play that is normally ada pada anak yang berumur 0 hingga 3 tahun, stages awal. Jadi, exploratory play is apabila anak menggunakan panca inderanya, yaitu melihat, mendengar, merasa, menghidup, untuk berinteraksi dengan objek di sekitar mereka. Jadi anak bermain untuk memahami dan mengeksplorasi apa yang ada di lingkungannya. Jadi contohnya dalam gambar ini, anak itu bermain dengan bola. Jadi cara bermain dengan bola, dia mengikut deria rasanya. Dia gigit-gigit, dia jilat, dia masukkan ke dalam mulut, atau mengikut deria sentuhannya, kadang-kadang dia cubit-cubit bola itu. So next slide. Jadi kemahiran bermain yang kedua ialah functional play. So functional play is normally kemahiran ini develop apabila anak itu 1 tahun ke atas. Jadi permainan functional play adalah permainan yang melibatkan penggunaan objek yang sesuai dengan fungsinya. Jadi contohnya menggunakan cawan untuk minum dan menggunakan mainan kereta untuk menjalankan kereta. Dan yang ketiga adalah symbolic play. So symbolic play is presented apabila anak itu dalam lingkungan 2 tahun ke atas. Jadi maksud symbolic play is apabila anak itu menggunakan objek harian yang bukan mainan untuk mewakili sesuatu yang lain. Seperti dalam gambar ini, dia menggunakan pisang untuk bertelepon. Dan anak mula menggunakan imajinasi dan menggantikan kepada yang lain. So, pada gambar yang kedua, anak itu menggunakan kotak dan dia imagine kotak itu menjadi rumah. Dan yang seterusnya adalah imaginative play. Jadi imaginative play ini memang related to symbolic play, tetapi cara bermain ini adalah lebih kompleks. So imaginative play bermaksud anak mereka sebuah senario dan memainkan pelbagai peranan dalam satu situasi. Jadi contohnya anak itu dapat imagine yang dia adalah dokter dan dia memainkan peranan sebagai dokter. Dan yang kedua, contoh yang kedua, anak itu dapat mengimajinasikan senario yang dia berada di restoran dan dia berpura-pura menjadi tukang masak dan mengambil peranan sebagai tukang masak. Dan yang terakhir sekali adalah constructive play, yaitu menggunakan objek untuk membangun atau menciptakan sesuatu. Seperti yang dalam gambar ini, anak itu menggunakan blocks untuk membina rumah ataupun castle. Jadi bagaimana kita ingin bermain dengan anak? So, one of the tips and strategy is kita perlu start with apa yang anak itu minat. Dan selepas itu kita follow their lead dan kita ikut bagaimana anak itu bermain. Dan selepas kita bermain dengan cara anak itu bermain, kita berikan komen ketika mereka bermain. Komen 1 patah perkataan atau 2 patah perkataan mengikut peringkat bahasa mereka. So we can say, oh wah, kereta ini berjalan, kereta vroom vroom. So next slide. So itu adalah 5 kemahiran yang saya telah huraikan definisinya, bagaimana untuk menguatkan kemahiran itu, dan contoh-contoh yang kita boleh buat untuk menguatkan kemahiran sebelum bercakap ini. So sekarang kita akan buat quiz. Jadi quiz yang pertama saya akan menunjukkan gambar dan menanya apakah kemahiran sebelum bercakap yang ada dalam gambar ini. So, first picture, yes.
Apakah kemahiran yang ada dalam gambar tersebut? Bayi itu menghisap-hisap mainan. Boleh nyatakan dalam komen apa saja kemahiran sebelum bercakap yang ada. Jawabannya adalah lebih daripada satu. Diana can help. Yes, Anita said exploratory play, yes. And then apa sahaja lagi? Any other answers? Adakah ia memberi respon kepada orang? Ataupun adakah ia memberi respon kepada persekitaran? Memberi perhatian, making eye contact. Maybe people are confused. So soalannya is this one. Ini soalan bayi ini. Ini adalah jawapannya. You just choose which one. Okay? Yes. Maybe Saida in the future we want to put it together and then maybe we want to have A, B, C, D, E so that it's easier Okay. to choose. Oh, Uh, ya. can. So Some ada yang cakap 1, 2, 3, atau 5 dan 5. Okay, any other answers? Kak Dwi cakap oral motor / pre-speech. Good try. It is pre-speech. Before speech. Yeah, oral motor too, but dalam hari ini we're focusing more on kemahiran sebelum bercakap. Okay, so if we look, the answer is memberi respon to the surrounding and also bermain dengan mainan. Okay, let's go back to the picture. This is the soalan. Soalannya, apakah kemahiran preverbal yang ada dalam gambar ini? This is the soalan. And the jawapan is memberi respon kepada kepersekitaran dan bermain dengan mainan. Okay, let's go to the second one. Yes. Jadi gambar yang kedua menunjukkan bayi dan ayah. Jadi ayah itu bermain gitar kepada bayi itu. Jadi apakah dalam gambar ini, apakah kemahiran sebelum bercakap yang ada dalam gambar ini? Jawabannya adalah lebih daripada satu. Oke. Nanda responded with number 1, which is memberi respon kepada persekitaran. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, good answers. Ada yang respond with 1, 2, 3, and 4. Yeah, ada yang respond with 2, 3, and 4. Oke, jawabannya adalah 1, 2, 3, and 4. Yaitu memberi respon kepada persekitaran. Karena dia ada mendengar apa ayahnya main. Dan dia juga ada membuat kontak mata dengan ayahnya. So, itu merespon kepada orang. Dan yang ketiga, sambil dia memang fokus dalam aktiviti itu, so dia memberi perhatian dengan lebih lama. Dan yang keempat adalah mereka ada perhatian bersama, itu pada aktiviti menyanyi dan bermain dengan gitar. So, ini adalah gambar yang terakhir sekali, menunjukkan ibu dan anak bersama-sama bermain blok. Jadi, apakah kemahiran sebelum bercakap yang ada dalam gambar ini? Again, jawabannya adalah lebih daripada satu. Ada yang jawab 1, 2, 3, 4, dan 5.
1 until 5. Okay. Baby jawab 1 till 5 as well. Any more answers? Oke, so majoritinya menjawab dengan semua dan jawabannya adalah betul. Dalam aktivitas ini, ia menunjukkan anak itu memberi respon kepada sekelilingnya, berinteraksi dengan ibunya, dan anak itu memberi perhatian dengan lebih lama, dan mereka berdua memberi perhatian kepada benda yang sama, yaitu joint attention. Dan yang terakhir sekali, mereka bermain. Jadi dia ada playing skills, which is symbolic play. So, disebabkan kesetukan masa, kita akan membuat satu case study saja. Is that okay? One case study. Sorry. Before case study, can we take a picture? Oke, boleh? Ya, mumpung semua masih ada. Siapa yang bisa mengambil gambar? Saya Eh, bukan. Bisa. Oh, Kak Dayana. Terima kasih, Kak. Counting, Kak. Oke, mesti saya tidak nampak semua orang. Tunggu. Yang lain, open cam. Silakan. Oke. Sedia. Kak Mia Hadi SAS tidak buka. Kak Ibu Mia dari Smart Aurika, mungkin berkenan di open. Oke. Ready? 1, 2, 3. Satu lagi ya. Freestyle. 1, 2, 3. Hold on. Oke, teruskan. Oke. Ya, thank you. Jadi sebenarnya saya sudah prepare 2 case studies, but we will just do satu sahaja. So nggak apa-apa, this is very short and soalannya ada 3 sahaja, ya. So case study yang pertama adalah case study budak lelaki, yaitu Ryan. So for convenience, kalian boleh mengambil gambar ataupun menulis nota supaya senang untuk jawab soalan-soalan selepas ini untuk reference, okay? So, case tadi yang pertama adalah Ryan. Jadi Ryan adalah budak yang berusia 3 tahun dan dia tidak verbal. Dia boleh merespon kepada persekitarannya seperti menoleh ketika namanya dipanggil, tetapi belum menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan dirinya. Ryan dapat mengenali wajah-wajah yang familiar dan berinteraksi dengan orang yang dikenali dengan membuat kontak mata dan mengeluarkan suara, tetapi sulit untuk memulakan interaksi sosial, terutama bersama rekan sebaya. Next slide. Jadi ketika Ryan bermain, jangka masa pemerhatiannya, which is attention span-nya pendek. Biasanya terlibat dengan mainan atau aktiviti hanya beberapa saat sebelum beralih perhatiannya ke yang lain. Ryan suka bermain secara eksplorasi dan fungsional. Dia sering bermain dengan mainan secara repetitif dan tidak kreatif. Dan Ryan berminat bermain dengan binatang dan kereta. Jadi, we will move on to the next slide, yaitu soalan yang pertama. Apakah kemahiran sebelum bercakap yang terdapat pada Ryan? Again, jawabannya adalah lebih daripada 1. Sila nyatakan dalam komen. We can move to Ryan punya slides, kalian to refer back.
Oh, Okay. 2 dan 5. Oke. 1, 2, dan 5. Oke, any more answers? Ya, Anita jawab 1, 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah berikut. Jadi Ryan ada skill merespon kepada persekitaran. Dan dia ada skill untuk merespon kepada orang, itu dia buat kontak mata. Dan dia ada skill nomor 5 juga, yaitu bermain eksplorasi. Dan soalan yang kedua adalah, apakah kemahiran sebelum bercakap yang Ryan kurang atau nggak kuat? Again, the answers are more than one. Tiga dan 4. 3, yes. Memberi perhatian yang lebih lama dan berkongsi dan memulakan perhatian bersama. Oke, 3 dan 4. Ya, jadi majoritinya menjawab 3 dan 4. So, jawabannya adalah tepat. Memberi dia kekurangan skills dalam memberi perhatian secara lebih lama. Because tadi it stated that ketika dia bermain hanya beberapa saat saja. Dan yang kedua, actually kemahiran bermain dia juga adalah kurang karena he is already 3 years old, tetapi dia hanya ada exploratory play dan functional play. Padahal it is expected yang dia boleh membuat kemahiran symbolic dan imaginary, which is something yang dia kurang juga. Dan yang ketiga adalah kemahiran bersosialisasi, social skills. So, next question is, jadi dengan memahami kekuatan dan kelemahan kemahiran Ryan, apakah aktiviti yang Anda ingin sarankan? Sorry. Spoilers. Any suggestions on activities? We're open to any suggestions, but I do have my suggestion. Saya ada suggestion saya juga yang saya akan terangkan selepas ini. Yeah. Yes, playing with animals. Any other suggestions? Playing with animals is something he likes, but how else would we expand his pre-verbal skills would be the best question, right? Yes. So how can we expand Ryan's pre-verbal skills? Anyone has any idea? You have to remember, we are learning. There's no wrong answer. Okay. Keep trying, keep going. Okay. Someone send a text. Saida, check. Jadi, sorry, I didn't. Okay, so Anita jawab dengan playing with animals and building something. Duyanti answered with playing with build eye contact with others. Anita jawab with give and matching food to animal. Okay. Okay. Jadi peekaboo, Duyanti. Okay. Thank you for menjawab. Jadi for me, I'll start with my suggestions dulu. So my suggestion is boleh bermain dengan binatang. That's right. Bermain dengan binatang karena itu adalah minat Ryan. So while playing dengan binatang ini, kita memberi model suara binatang karena kita perlu ingat juga bahwa Ryan enggak
verbal ya. So it's good to model a lot of sounds dan juga words to him. So model suara binatang atau komen 1 atau 2 patah perkataan. So kalau lihat harimau kita bilang roar, harimau, harimau besar. Dan yang kedua, my suggestion is bermain dengan objek harian dan untuk meningkatkan imajinasinya. Jadi kita bermain dengan kotak dan kita pretend it as a car. Karena itu adalah kelemahan si Ryan. Itu dia punya play skills hanya terbatas kepada exploratory dan functional play. So how we can expand it is using imaginative play. So tadi one of the comment was feeding the animals. That was brilliant. Another suggestion was playing peekaboo. So you can put the animals and hide it. And then there we go. We found the animals. So that's also very good. So you can hide. There's words. There's vocabulary. There's surprise. There's eye contact. Peekaboo is a valuable activity. Yeah. Shall we go to the next one? Next one, I think it's the second case study. Anita, do we have time for a second case study or should we stop here? Okay, if you still have time, no problem, Kak. We can finish until second case. What do you think, Saida? Do you want to continue? I can finish it because it's also another short case study which should take around 10 to 15 minutes at most. Okay. Jadi, case study yang kedua adalah Maya. Jadi Maya is also budak yang berumur 3 tahun, tapi memang berbeda dengan Ryan ya. So Maya berumur 3 tahun dan boleh bercakap menggunakan 1 petah perkataan. Dia boleh memberikan fokus kepada aktivitas, dapat bermain bersendirian, dan memberi komen ketika bermain. Jadi komen dia a lot of labeling ya. So dia akan cakap, car, doll, gitu. Dia tidak memberi respon kepada orang lain atau bermain dengan kanak-kanak yang lain. Dan dia suka bermain dengan mainan seperti blok, macam-macam mainan blok, boneka, tetapi lebih suka bermain bersendirian. Maya boleh memberi perhatian dengan jangka masa yang lama. Jadi jika dia suka sesuatu aktivitas itu, dia dapat bermain bersendirian selama 10 ke 15 menit. Tetapi tidak menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan orang lain. Selain daripada bermain dengan mainan, Maya suka mendengar nyanyian kanak-kanak seperti Old MacDonald di kaca television. Dan yang terakhir sekali, dia suka menonton television sekurang-kurangnya 2 jam sehari. This can be more depending on the days. Jadi soalannya adalah yang pertama, apakah kemahiran sebelum bercakap yang terdapat pada Maya? Jawabannya adalah lebih daripada 1. Boleh nyatakan dalam comment section. Kemahiran bercakap Maya. Someone commented. Rianti said 1, 2, 3, and 4. 3 and 5. 3 dan 5. Baby said 3 and 5. Hana jawab 5. Anyone else yang mau jawab? Jadi majoritinya menjawab 3 dan 5. So jawabannya adalah yes, 3 is I forgot. What is 3? Ya, 3 adalah memberi perhatian yang lebih lama, yes. Dan 5, bermain dengan mainan. Yap, jawaban kalian adalah tepat. Yang pertama, dia ada kemahiran bermain, dan dia dapat menumpukan perhatian dengan lebih lama. So, soalan yang seterusnya, apakah kemahiran sebelum bercakap yang kurang dalam Maya? Sila nyatakan dalam komen.
Anita said sosialisasi. And playing with friends. Duyanti said social skill. Anita said nomor 4, yaitu berkongsi dan memulakan perhatian bersama. Hannah said social skill. Dini said joint attention. Ada jawaban yang lain lagi sebelum saya terangkan jawaban saya? Oke, jadi now saya rigid with the toys. Duyanti said rigid with the toys. Okay. Any other answers? Oke, jika tidak ada lagi orang ingin menjawab, saya akan terangkan jawaban saya. So, kekurangan kemahiran sebelum bercakap yang Maya nggak ada adalah yang pertama, dia enggak memberi respon kepada orang, itu responding to people. Dan yang kedua adalah dia kurang berkongsi dan memulakan perhatian bersama, which is initiate and share joint attention. And ramai orang jawab socializing, so that is correct as well. Which is termasuk dalam responding to people. Jadi soalan seterusnya, dengan memahami kelemahan dan kekuatan Maya, apakah aktiviti yang Anda ingin sarankan? Jadi boleh nyatakan jawaban Anda dalam comment box. Bernyanyi, Pebi cakap bernyanyi. Okay, any other answers? What else can you do to improve skills? Anita said making food together. That's a good one. Any other activity suggestions for Maya? Think of her weakness is my suggestion. Her weakness, let's go back. Her weakness is giving response and initiating and share joint contact. So how would you want to improve her weakness? And that's the activity that you want to increase. So what's an activity that would increase joint attention? An activity that would increase her response to people. There's no wrong answer. Jadi Anita said making food together, like making burger in small group. And Duyanti said encourage Maya to play with family. Good answers. And then Duyanti said play with peers. Okay, good. Shall we go and look at Okay. this? Jadi jawabannya adalah Diana said books and spin toys. Of Okay. course. Jadi jawabannya adalah tepat. So yang pertama, my suggestions are menyanyi nyanyian kanak-kanak dengan aksi. Karena kita take into consideration minat Maya. Dia suka nyanyian, dia suka melihat nyanyian Old MacDonald. So mungkin instead of melihat nyanyian melalui TV screen, boleh encourage untuk interact dengan orang. So orang dewasa ataupun boleh send her to play school yang ada nyanyian in groups. So that is good for her. Dan yang kedua, bermain dengan orang dewasa dan rakan sebaya mengikut minatnya.
which is also correct. And these are the answers that are stated dalam komentar. Yeah, very good comments. Yeah. Jadi ini adalah soalan yang terakhir. Apakah nasihat yang dapat diberikan kepada ibu bapak atau penjaga Maya? Yeah, what kind of advice would you give Maya's parents, or what kind of suggestions would you give the parents? Dini said less screen time. Okay. Any other answers? Anita said sering mengajak Maya melakukan kegiatan sehari-hari bersama-sama. That's a good one. Yeah. Doing it Seperti commenting. mencuci baju. Yeah. Any more? Remember, there's no wrong answer, okay? So our or Saida's answers are suggestions. Bukan harus like this is mutlak jawabannya. So it's all depending on the creativity of the therapist and how you see the child's strengths and weaknesses and how you can combine both. So usually how our therapists or how I teach my therapist to look at a child is to understand the child's strength and to understand the child's weakness and to merge them together. So apa yang kurang, that's the one you want to improve, but use their strength, kekuatan mereka to improve the weakness. So Maya's strength is singing, Maya's strength is playing, and her weakness is responding to people. Her weakness is joint attention. So using her strength to increase the weakness. So pakai those. I hope that gives you an idea. There's more answers. Saida? So, Dwi Yanti said, bermain bola dengan tangkap, lempar, tendang bola. Pretend play, wake up games. Yes, And yes. then Diana's replied, arrange play dates and increase social opportunities dengan rakan sebaya seperti teman-teman ataupun cousins, yaitu saudara-saudara. Play dates Dan free. Dan yang next suggestion is introduce sharing and encourage turn-taking toys. Who said that? Diana. Very good, tapi a little bit hard maybe. That would be towards later. You want to increase the basic ones first, like responding to people first and sharing attention before we force the child to share things with us. Because I do want the child to share with me, but I want her to respond first before I actually get her to share. So They will fight ya Kak? bukan fight, because dia tidak ngerti ya kenapa. Belum paham. Ya, tidak ngerti kenapa mainan itu harus dibagiin kepada adult, padahal mainan itu kan mainan dia, nggak ngerti. So harus kita ajar untuk dia respon seperti aku punya, aku dulu, aku lama, ini aku punya. So biar dia respon dulu supaya nanti senang untuk kita alihkan perhatian dan bilang padanya, oh Mila 1 menit aja, and then baru kamu Maya. So this is the basic one first. You want to build the basic skills so that they can move on to the higher skills. So that is actually good, but that's a higher skill. I'll move that a little bit later, but work on the more basic skills first. But brilliant idea. Saida's suggestions. Jadi, saya suggest untuk Maya, someone mentioned screen time, so that's good. Ya, saya memang menggalakkan ibu bapak atau penjaga Maya untuk mengurangkan screen time Maya sesuai dengan umur, karena it has stated dalam case study tadi Maya punya screen time is 2 jam dan kadang-kadang
boleh melebihi daripada 2 jam. Jadi kenapa screen time perlu dikurangkan? Karena menurut Organisasi Kesehatan Dunia, which is WHO, jumlah screen time yang seharusnya diberikan kepada anak-anak adalah seperti berikut. Jadi jika ia adalah bayi hingga berusia 1 tahun, no screen time at all. Dan kanak-kanak yang berusia 1 hingga 4 tahun tidak melebihi dari 1 jam, which means kurang dari 1 jam. Dan yang kedua, saya advise parents, ibu bapa dan penjaga untuk membanyakkan interaksi bersama orang di sekelilingnya melalui bermain. So what I want to highlight here is Saida has actually did a skin toner radio where she shared about screen time and language. And we have that on our YouTube channel. So maybe towards the end later, I'll share Saida's link, YouTube link in our group. So then everybody can just click and listen at your own time. It's not long, I think maximum 6 minutes. You can listen. There's no video, there's no visual, so you can just bring it away and listen. Yeah, because that one is good. There's a lot of information in the 6 minutes. However, the drawback is it's in English. So sekiranya there's things that you don't understand, feel free to just ask. And I am definitely sure Saida is more than happy to give Yes. a brief update in Malay. Okay, Oke, Kak. go. Okay. Oh, actually, someone replied. Dwiyanti said using sabotage. Oh, brilliant. Sabotage is brilliant. Semua orang tahu sabotage kan because we're AVTs here, right? But Yep. Rika, tahu nggak apa sabotage? Siapa, Kak? Smart Orika? Smart Orika Oh kan ya, Bu Guru ya? Bu Guru? guru ya. Tapi sepertinya dari Bu Sarinya ada memberi input untuk tentang strategi. Tapi monggo dari Smart Aurika mungkin mau menjawab. Silakan. Ada di sini dari Just Batam. don't know. Kalau you don't know, we can always share. And if you know, that's fine. Well, okay. Can you check, Saida, the comment? What did someone say? Elsian replies it. Someone send a message? Nada. Oh, no. Yang the Yes. last one is from Dwiyanti. Okay. Share the link-nya. So, kalau malu nggak apa, you can do it in the group and then we can explain. Diana and Saida, you know what sabotage is? Yes, macam you trick the child, so you will make the child express themselves lah. Right. Yeah. Next one, Saida, your key takeaways? Okay. Jadi key takeaway, so saya akan rumuskanlah apa yang saya discuss or saya ajar pada hari ini. Jadi the main key takeaways are yang pertama, kemahiran preverbal atau kemahiran sebelum bercakap adalah kemahiran asas yang perlu ditingkatkan atau dikuatkan sebelum mengajar anak itu untuk bercakap. Dan setiap kemahiran preverbal atau kemahiran sebelum bercakap ada kepentingannya dan cara-cara untuk menguatkannya. Dan yang ketiga, kemahiran sebelum bercakap dapat dikuatkan secara berinteraksi dan bermain dengan orang lain. Next slide. Dan another key takeaway is penggunaan screen dapat menjejaskan perkembangan dan kemahiran sebelum bercakap. I'm sorry, I forgot to edit that. I'll edit that later. Yang kelima, kita perlu memahami kelemahan dan kekuatan anak sebelum membuat pelan dan intervensi. Seperti apa yang kita telah lakukan dalam case study Ryan dan Maya.
Dan yang terakhir sekali, kemahiran pre-verbal tidak semestinya muncul dalam urutan, yaitu just like apa yang saya ajar tadi. Oh, yang pertama is respond to environment, yaitu respond kepada sekeliling. Yang kedua adalah respond kepada orang, dan kemudian baru anak itu ada joint attention. Enggak, ya kemahiran ini enggak muncul dalam urutan, tetapi it is different for every child. So different child grow in different way with different skill, which is something yang Anda telah lihat dalam Ryan dan Maya. Jadi kalau Maya, dia nggak ada respond to people, tapi kemahiran play skills-nya kuat. Compared to Ryan, dia ada kemahiran respond to person, tapi nggak ada kemahiran attention. So, ya memang berbeza for each child. Jadi itu sahaja key takeaways for today. So, terima kasih untuk mendengar hingga akhir dan terima kasih untuk participating dalam activity pada hari ini. So, jika ada questions, any other questions? Oke, terima kasih Kak Saida untuk presentasinya yang luar biasa. Dasar-dasar yang memang kita juga harus pahami banget seperti tadi konsep-konsep bermain, terus hal baru nih yang saya baru tahu ternyata atensi anak itu salah satunya bisa dilihat dari usia plus 1 gitu ya, 2 tahun tambah 1 berarti 3 menit. Jadi memang wajar juga ya kalau anak-anak umur-umur segitu itu nggak sampai 10 menit udah bosen, ternyata memang angkanya kecil banget. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ini ada yang mau ditanyakan, bisa langsung open mic atau di chat, teman-teman. Silahkan, ada yang mau ditanya? Mumpung nih pembahasannya kan kita masih tahap pertama, setelah itu kan ada tahap kedua dan ketiga. Silahkan. Sepertinya tidak ada, mungkin belum ada atau belum ada. Mungkin dari Kak Mila ada yang mau ditambahkan juga? No, but just to remind everybody, ini baru phase 1. Next month, we're gonna do phase 2, part 2, and then maybe we're gonna have part 3. So part 2 will be a combination of part 1 and part 2 in terms of case study, Saida. So we're gonna make it harder. And then part 3 would be a combination of part 1, part 2, and part 3. Because Wow. anak is not just those kind of skill. Anak is like a lot of skills combined together. So Right. try to make it as realistic as possible. It's not going to be hard. It's going to be easy. Jangan takut. Okay? Saida will make it simple macam tadi, so then everybody will be able to participate and make it easy lah. Huh? Iya Kak, so happy to hear that and can wait to me. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Mila, alhamdulillah di pre-verbal tahap pertama ini sudah, insya Allah kalau memang tidak ada nanti yang ingin mengajukan studi kasus, berarti bulan depan kita lanjut ke tahap kedua ya Kak Mila ya. Nanti untuk waktu kita akan update lagi, mungkin ya di kisaran hari seperti ini, hari Kamis, tinggal tanggalnya nanti kita susulkan seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya, Kak Mila. Terima kasih banyak untuk waktu dari Kak Mila dan teman-teman, Kak Saida yang sudah menyiapkan slide-nya, Kak Dayana yang juga sudah support, dan juga partisipasi dari teman-teman semua. Kembali lagi di sini kita bersama-sama untuk mencari ilmu agar bisa kita memberikan manfaat ke sekitar kita. Oke, terima kasih. Pamit juga. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Bye. Saida, Kak Mila, dan Dayana, Kak Terima kasih Anita juga juga, Mbak Anita juga, Nobel. Thank you ya semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.